Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi subscribernya Cak Pras. Di sini sudah memasuki musim gareng guys. Seperti inilah suasananya. This is a tropical forest ya guys ya. Bener-bener kayak tropical forest gitu ya. Ini kandang saya emang di hutan sih guys. Kayak gini dan banyak suara gareng seperti itu. Kalau di sini namanya gareng, kalau di kalian namanya apa? Saya nggak tahu. Nanti bisa di-spill di bawah ya untuk nama-nama lokalnya untuk gareng seperti apa. Yap. Di sini di pagi ini aku Cak Pras sebagai pemilik kelinci ini mengasih sarapan terhadap bocil-bocilku guys. Seperti ini yang aku pelihara adalah kelinci pedaging. Seperti halnya di video selanjutnya, si video sebelumnya, aku menegaskan kepada kalian juga ini adalah bentuk support dan juga bentuk promosi saya terhadap masyarakat luas untuk memelihara kelinci sebagai sumber protein pangan yang bisa menggantikan produk lain, misalkan daging sapi yang lebih cepat serta efisien. Karena apa lebih cepat? Satu, dari segi reproduksi. Jika sapi membutuhkan waktu gestasi atau waktu kebuntingan yang 9 bulan 10 hari seperti halnya manusia, kelinci ini hanya membutuhkan 30 hari guys, alias 1 bulan. Masa dewasa sapi juga yang kedua ini ya, masa dewasa sapi juga antara 1,5 hingga 5 tahun baru bisa dikawin. Hingga 2 tahun bisa saya ralat. 1,5 hingga 2 tahun baru bisa dikawinkan. Dan kelinci ini untuk yang jenis potong 6 bulan bisa dikawinkan. Seperti itu. Untuk yang ketiga adalah kelinci tidak banyak memakan tempat. Seperti ini guys. Tempat saya kecil dan ini 40 kali 70 itu kandang indukan. Dan ada kandang grower ini ukurannya berapa ya? 40-30 kemungkinan. Ini guys, ini adalah beberapa breed yang aku kembangkan. Yang pertama adalah jenis New Zealand White, biasanya ditandai dengan warna yang putih seperti ini, dan itu lagi beranak. Kemudian yang kedua adalah jenis Hyla, dan ada High Call juga. Dari perbandingan NZ sama NZ atau New Zealand White sama Hyla ini kalau di average guys sama, tapi untuk Hyla cenderung memiliki nilai litter size yang tinggi dan memiliki body yang lebih panjang seperti ini, dan memiliki ciri khas tertentu yaitu hitam atau punya cemong pada bagian telinga dan juga kaki, ekor hingga di hidungnya. Kenapa saya di sini beternak kelinci? Ini saya di desa ini satu-satunya peternak kelinci guys, karena saya sudah keliling-keliling ya ke desa yang ternak kelinci, sepertinya hanya saya. Karena apa? Saya ingin mempromosikan bahwasanya kelinci, apalagi saya hidup di pedesaan ya guys ya, ini menjadi peluang yang sangat bagus karena kebutuhan akan kelinci dan kesadaran masyarakat akan hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi protein hewani yang lebih rendah kolesterol dan juga bisa dipelihara dengan memanfaatkan berbagai limbah pertanian yang ada di desa. Jadi seperti itu guys. Ini adalah salah satu bentuk promosi saya terhadap teman-teman semua yang mungkin mendengarkan ini dan melihat ini dan hidupnya di desa. Ayo kita beternak kelinci guys. Untuk pasar nanti kita cari. Banyak juga pasar yang sekarang zamannya udah zaman modern guys. Banyak grup online yang juga mencari daging kelinci, dan tak banyak juga, saya juga banyak pesanan untuk daging kelinci. Tapi di sini saya ingin breeding dulu ya guys ya. Saya ingin mengembangkan dulu untuk yang jenis pedaging ini. Seperti ini dan ini mulai beranak. Karena apa? Karena kebutuhan protein hewani bagi masyarakat semakin meningkat dengan korelasi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Bahwasanya
Kalau menurut PBB ya guys ya, kalau tahun 2050 itu hampir 1 miliar penduduk. Dan itu sangat berkorelasi dengan kebutuhan pangan. Krisis pangan sudah mulai terjadi guys. Maka dari itu kita harus menumbuhkan sendiri, apalagi kita hidupnya di desa guys. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani itu sangat ini ya susah ya guys ya. Biasanya kita makan daging aja berapa kali setahun, dan itu bisa dihitung pakai jari ya, untuk masyarakat pedesaan seperti itu. Dan di sini saya mempromosikan kelinci sebagai ternak unggul yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat pedesaan, dengan memanfaatkan limbah juga bisa, atau rumput-rumput sekitar sawah juga bisa digunakan. Kelinci ini memiliki kelebihan, diantaranya adalah bisa untuk kelinci potong bisa panen sekitar umur 70 hari. Sehingga 70 hari itu sudah bisa panen dan bisa dipotong. Jadi kayak gitu guys. Untuk pedesaan biasanya kurang kebutuhan protein hewannya kurang diabaikan oleh masyarakat. Padahal ada beberapa asam amino esensial yang tidak bisa digantikan dari hewan kelinci ke ke nabati seperti itu. Kita bandingkan, kita makan tempe. Misalkan ini percontohan ya guys ya, bahwasanya pentingnya, dan bisa kita perhitungkan juga satu telur butir itu harganya berapa, kalau sama tempe berapa. Lebih baik kan kita beli protein hewani, yaitu bisa memilih untuk telurnya seperti itu. Tapi di sini saya disclaimer tidak membandingkan tidak terlalu mempromosikan benar-benar peternakan. Saya itu hanya perbandingan saja. Ini dan tidak juga merendahkan untuk yang tempe dan lain sebagainya. Tempe juga memiliki proteinnya sangat tinggi dan juga bagus. Dan apalagi bisa ditambahkan dengan protein hewani, maka akan lebih baik lagi. Seperti itu guys. Jadi ternak kelinci yang ingin saya promosikan di sini adalah jenis kelinci potong guys. Tidak hanya kelinci potong juga, nanti aku akan menambahkan untuk fancy rabbit, untuk pendapatan untuk pendapatan dari peternak ini desa. Jikalau nanti saya akan berhasil mengembangkan yang banyak, ini adalah periode saya kedua untuk pelihara kelinci guys. Sebenarnya saya sudah banyak kirim-kirim ke seluruh Indonesia, namun saya hanya intens di kelinci hias karena untuk kebutuhan untuk pet atau binatang peliharaan. Sementara untuk saat ini saya ingin mengembangkan kelinci potong dan juga kelinci hias. Terlebih kelinci potong, di mana saya dapat mempromosikan kepada masyarakat sekitar saya. Tidak jauh-jauh guys, impact saya ke sekitar saya dulu aja, untuk nanti bisa bekerja sama dalam pemeliharaan kelinci. Jadi seperti itu guys. Untuk harga kelinci cukup juga menarik juga, karena kita tahu ini liter size-nya kelinci sangat tinggi, atau jumlah anak per kelahiran dibandingkan ternak lain. Ini lebih banyak dan lebih waktunya itu cuma sedikit guys, 2 bulan nanti disape, kemudian nanti dia dikembangkan mungkin 1 bulan lagi ya, untuk sudah bisa dipotong. Jadi seperti itu. Atau enggak seperti ini bisa dijual. Yang seperti ini loh guys, sudah bisa dijual. Biasanya harganya 25.000 untuk sapian ke para bakul itu guys. Jadi tidak hanya kita menjual daging saja, tapi kita bisa menjual anakannya atau bibitnya, seperti itu guys. Dan kelinci ini dibandingkan dari ternak yang lain memiliki nilai tersendiri. Di antaranya adalah dagingnya lebih rendah kolesterol dan aman digunakan sebagai terapi kesehatan, dan juga nggak membuat banyak kolesterol dalam tubuh, sehingga aman untuk digunakan. Banyak orang yang sekarang sadar akan pentingnya kesehatan. Jadi kelinci ini banyak dicari loh guys, untuk orang-orang yang biasanya sadar akan kesehatan itu, untuk konsumsi harian protein hewani mereka. Dagingnya seperti daging ayam putih, dan apalagi masih muda jadi lebih empuk. Dan kelinci ini tidak membutuhkan ruang yang begitu banyak, seperti itu guys. Jadi
mohon doanya dari teman-teman semua di sini. Saya peternak kelinci dan ingin mempromosikan bahwasanya kelinci itu, atau khususnya kelinci potong itu layak sebagai pengganti daging, terutama daging sapi. Bisa digunakan sebagai untuk mengatasi kelangkaan protein hewani pada masyarakat. Dan itu even kalau misalkan nggak dijual, nggak dibuat ekonomi seperti itu ya guys ya, nggak dibuat hitung-hitungan ekonomi, kelinci ini bisa digunakan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Kalau misalkan kita atau peternak atau petani yang ada di sini pengen motong kelinci, kepingin daging ya, kepingin sumber daging, ya udah tinggal motong kelincinya aja. Namun memang saya akuin bahwasanya Bunny Syndrome masih beredar di masyarakat. Apa itu Bunny Syndrome? Bunny Syndrome itu adalah ketakutan orang makan kelinci karena ini loh guys, karena terlalu lucu. Ya seperti itu. Itu emang agak sulit untuk merubah masyarakat atau stigma masyarakat terhadap itu. Tapi kita jauh lebih, jika kita seperti saya ini ya, mempromosikan ini dengan kelebihan-kelebihan kelinci tertentu, maka dari itu masyarakat akan bisa mencoba untuk mengkonsumsi daging kelinci. Dan harusnya ya, untuk daging kelinci ini sudah mulai ada di pasar tradisional, harusnya itu guys. Kalau nanti cita-cita saya akan seperti itu. Jadi saya akan memasarkan untuk daging kelinci bisa ke pasar tradisional terlebih dahulu, atau nanti supermarket dan lain-lain. Karena kebutuhan kelinci itu sangat tinggi guys di negara-negara maju seperti China, Prancis dan lain sebagainya, sebagai makanan yang lezat guys. Dan juga harusnya pangan kelinci ini juga dipromosikan ya guys, terutama para hotel, chef atau apa, hingga memasak kelinci dengan berbagai olahan produknya. Jika kita tidak ingin makan langsung daging kelinci, bisa olahannya seperti nugget kelinci, bakso kelinci dan lain sebagainya. Banyak diversifikasi pangan yang dihasilkan dari ternak kelinci guys, khususnya kelinci potong. Dan juga untuk yang sesederhana biasanya digunakan untuk penjual sate guys. Untuk filetnya di sini itu 100 lebih loh guys untuk 1 kilonya. Filet atau boneless atau tanpa tulang itu 1 kilonya itu 100-an gitu guys. Jadi lumayan banget untuk memelihara kelinci ini, dan juga memiliki prospek yang sangat luas. Seperti kemarin juga saya kan juga ternak kambing guys. Jadi banyak mulai dari tetangga-tetangga yang menginginkan meniru untuk mulai beternak kambing. Dan saya harapkan juga untuk kelinci ini bisa ditiru masyarakat. Karena apa? Karena ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein hewan mereka. Jika dia butuh pangan tapi sumber protein, tapi dia tidak bisa beli sapi yang daging sapi yang terlalu mahal, bisa menggunakan daging kelinci ini. Seperti itu guys. Jadi teman-teman semuanya di sini saya ingin mempromosikan. Jadi teman-teman mulailah pelihara kelinci, tidak hanya untuk dijual wes, hanya untuk kebutuhan diri sendiri aja. Cobalah, kalian belum tahu rasa daging kelinci kalau kalian belum mencobanya. Kalau saya udah sering guys, udah mulai dari sate atau olahan yang lainnya. Kalau toh teman-teman nggak mau sate ya, nggak mau sate, biasanya kalau dibakar itu terlalu alot dan sebagainya, pakai rendang kelinci, bakso kelinci, nugget kelinci, banyak diversifikasi olahan produk dari daging kelinci itu. Maka dari itu teman-teman di sini, yuk kita mulai bangun mandiri, karena krisis pangan ini akan terjadi jika kita tidak mandiri dalam penyediaan pangan, terutama sumber protein hewani. Jadi seperti itu. Tidak hanya itu, yang harus kita pikirkan adalah kedepannya kita sebagai bangsa Indonesia pada tahun 2045, mohon maaf saya ralat, 2045 kita akan menghadapi program Indonesia Emas. Dan kelinci ini saya rasa bisa memberikan sumbangsih yang nyata terhadap kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia, dan menjadikan lumbung pangan dunia pada tahun
2045. Karena kelinci ini produksinya itu sangat cepat guys. Masa buntingnya aja cuma 30 hari. Nanti ngebesarin anaknya kira-kira 2 bulan atau 70 hari atau 3 bulan lah plus itu udah bisa dipotong. Jadi seperti itu. Jadi udah banyak masyarakat ya yang menggunakan kelinci sebagai sumber protein mereka. Jikalau teman-teman tidak bisa memelihara banyak, nggak apa-apa, it's okay, peliharalah sekuatnya dan juga semampunya untuk kebutuhan protein Anda aja. Untuk kalau misalkan oh iya lebaran pengen makan kelinci, it's okay, tinggal sembelih kelinci aja. Tidak hanya menggunakan pelet guys, nggak apa-apa, menggunakan limbah pertanian juga bisa. Selain dari kelinci potong yang jenisnya Hyla, High-Call maupun New Zealand White, salah satu kelinci yang memiliki double purpose atau tujuan atau dui fungsi adalah kelinci rek seperti ini guys. Kelinci rek ini memiliki daging juga tidak jauh kualitasnya dari kelinci potong yang lain, dan juga dia memiliki color yang bagus ataupun untuk bulu, samak bulu dia sangat bagus sekali dan sangat padat bulunya seperti bludru loh guys. Dan ini bisa dipotong, sangat bisa, karena ini memiliki double purpose, artinya ada dua fungsi dari ternak kelinci rek itu tersebut. Jadi mulai dari sini teman-teman, yuk kita tidak hanya kelinci saja, mungkin teman-teman yang ada di desa seperti saya, ayo kita sediakan mandiri pangan untuk masa depan bangsa kita, sebagai sumber pangan masa depan bangsa. Karena krisis pangan sudah di mana-mana. Dengan climate change seperti ini, dengan keadaan seperti ini akan mempersulit kita untuk mendapatkan pangan dan harganya semakin mahal. Maka dari itu jika kita bisa ternak secara mandiri maka akan lebih bagus. Nih, lompat dia. Seperti itu guys. Jadi itu ya. Dan kelinci ini apakah, oh ya, ini aku akan yang terakhir ini, apakah bisa ternakan di kota? Bisa. Kelinci ini sangat minimal terhadap tempat guys. Tempat minimum dia bisa hidup. Untuk kalian yang hidupnya di kota, urban farming bisa diterapkan kelinci ini. Dan dengan penerapan zero waste, peternakan zero waste, artinya semuanya terpakai, dari kotorannya bisa digunakan untuk menanam untuk sumber pupuk bunga hias atau sayur yang hidroponik itu, dan juga untuk membuat pupuk organik, POC dan lain sebagainya. Sungguh sangat luar biasa dari kegunaan kelinci ini guys. Yuk, maka dari itu teman-teman, ayo kita saat ini mulai berpikir untuk menyediakan protein hewani bagi masyarakat atau bagi diri sendiri. Jadi seperti itu ya guys ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Livestock agriculture never end. Support livestock and agriculture or go hungry. Yuk kita ternak kelinci, semangat, 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 dan semangat. Terima kasih.